Baik, kita mulai lagi acara perkuliahan kita, organisasi komputer. Pada pertemuan ini saya akan lanjutkan tentang memory interface. Ya, jadi minggu lalu kalian sudah mempelajari bagaimana caranya mengaktifkan atau mengoperasikan sebuah chip memori ya. Jadi ada operasi write, ada operasi read, menulis dan membaca. Dengan operasi itu kita bisa menyimpan data di dalam memori. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, memori kan tidak mungkin dia berdiri sendiri. Dia harus diintegrasikan dengan prosesor dan perangkat I/O ya, sehingga terbentuklah yang namanya komputer. Nah, di memory interface ini kita akan mempelajari bagaimana proses pembentukan alamat pada sistem komputer. Karena semua device yang terhubung ke dalam bus komputer atau bus mikroprosesor itu pasti harus memiliki alamat yang sifatnya unik. Ya, alamat itu untuk apa? Alamat itu digunakan untuk mengakses dari device tersebut. Baik itu adalah memori ataupun perangkat I/O. Nah, untuk mempermudah penjelasan, sini saya akan membawa studi kasus ya. Prosesor yang kita gunakan di sini ATmega 8515. Ya, 8515. Nah, di sini pada prosesor ATmega 8515 dia memiliki bus alamat dengan jumlah 16 bit. Ya. Jadi di sini ada namanya AD0 sampai A15. Ini ya, A15. Jadi jumlah totalnya ada 16 bit untuk bus alamatnya. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa prosesor ini dia mampu mengalamati sebanyak 65.536 alamat, bit alamat ya, atau 64 kilobit alamat. Nah, kemarin kita udah belajar juga tentang memori. Contohnya di sini ada 6116 di mana dia memiliki 11 bit alamat. Artinya dia hanya memiliki alokasi alamat di dalam memori ini sebanyak 2048 bit atau 2 kilobit ya. Nah, jadi kalau ini dikoneksikan dengan mikroprosesor, maka di sini masih banyak ruang alamat yang tersisa ya. Artinya ini bisa ditempatkan di alamat berapapun ranknya, rank alamat berapapun ya, sebatas alokasinya sebesar 2 kilobit ya. Atau misalnya ini mau dipaskan 64 kilobit, berarti kalau kita menggunakan memori ini diperlukan atau dibutuhkan sebanyak 32 buah chip memori ya, 6116 agar semua alokasi address yang tersedia itu digunakan. Nah, ya tentunya kalau dia digunakan sebanyak itu, maka setiap memori harus memiliki alamat yang sifatnya unik ya, agar data yang disimpan di dalam memori itu tidak overload dengan chip-chip yang lain, tidak tertumpuk ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi gini, nanti gimana caranya kita akan mengkoneksikan, menginterfacekan antara prosesor dengan memori, atau antara prosesor dengan I/O. Sebenarnya hampir sama saja, hampir sama. Nah, untuk menginterfacekannya, masih ingat kemarin bahwa di setiap memori ataupun perangkat I/O, chipnya itu memiliki input kontrol yang namanya chip select atau CS, atau bisa juga chip enable atau CE ya. Nah, dengan adanya pin ini memungkinkan semua device yang terkoneksi ya
memungkinkan semua device yang terkoneksi itu untuk diakses oleh si prosesor, ya, oleh si mikroprosesornya ya. Nah, agar itu bisa terjadi, maka diperlukanlah sebuah rangkaian decoder, ya, rangkaian decoder, di mana rangkaian decoder ini gunanya adalah untuk menerjemahkan alamat yang dikirim dari mikroprosesor untuk mengaktifkan chip memori yang dituju atau chip I/O yang dituju. Nah, jadi nanti rangkaian decodernya itu digunakan untuk mengaktifkan chip select. Ini ya, chip select. Karena kita tahu sebelumnya bahwa chip select ini digunakan untuk mengaktifkan chip, ya. Jadi kalau chip selectnya tidak aktif, otomatis chip itu tidak akan bisa menyimpan data atau mengakses data, walaupun ada logic pada bus alamat ataupun bus datanya ya. Nah, seperti itu konsepnya ya. Masih ingat yang kemarin ya, bagaimana cara kerja chip select. Nah, bagaimana rangkaian decodingnya? Nah, di sini ada dua tipe rangkaian decoding. Yang pertama adalah full address decoding, yang kedua adalah partial address decoding. Bedanya apa? Jadi bedanya pada full address decoding, semua alamat yang tidak terpakai untuk mengakses memori ataupun I/O ya, itu digunakan semua untuk rangkaian decodingnya. Ya, seperti ini ya. Jadi misalnya ini ada 2 kilo, ada memori besar 2 kilo ya kan, berarti dia memiliki bus address dari A0 sampai A10, otomatis ada A11 ya, ada A11 sampai A15 yang tidak digunakan ya, tidak digunakan di sini. Nah, semuanya itu digunakan untuk mengaktifkan dari rangkaian decodingnya ya. Nah, seperti ini contoh rangkaian decoding. Nah, kalau dia I/O, tentu saja biasanya jumlah addressingnya itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit daripada memori. Nah, makanya di sini dia jumlah address yang tidak digunakan itu digunakan semuanya untuk rangkaian decoding. Nah, berbeda dengan partial address decoding ya. Di sini tidak semuanya digunakan. Jadi contohnya di sini ada 2 kilo memori. Berarti di sini dia memerlukan address alamat dari A0 sampai A10 ya. Jadi A11 sampai A15 itu tidak digunakan langsung. Nah, itu kita bebas memilih. Dari A11 sampai A15 itu bebas. Apakah mau digunakan A15 saja seperti ini, atau digunakan A15 dan A14 seperti ini ya. Nah, jadi ini namanya partial address decoding. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, rangkaian decoding ini dia terbentuk melalui rangkaian kombinasional logic gate ya. Jadi nanti kalian akan belajar lebih lanjut di mata kuliah yang namanya rangkaian digital. Nanti saya akan jelaskan sekilas tentang rangkaian kombinasional di sini ya, yang tentunya diperlukan untuk rangkaian decoding saja ya. Jadi nanti untuk mempelajari lebih lanjut tentang rangkaian kombinasional ini, kalian perlu mendalami mata kuliah yang namanya rangkaian digital. Oke, sekarang kita studi kasus tadi masih. Jadi di sini ada prosesor ATmega 8515 ya. Dia memiliki 15 buah atau 15 line jalur alamat, 16 ya, 16 line jalur alamat dari A0 sampai A15.
dari A0 sampai A15 ya, ini ya, A0 sampai A15. Nah, di sini dia bedanya bus alamat dan bus data ini dijadikan satu buah pot ya. Jadi ini pin ini dua fungsi, sebagai pin data juga sebagai pin alamat. Nah, untuk memisahkan antara alamat dan data digunakan decoder ini namanya. Ini decoder namanya. IC decoder tipe 373. Nah, nanti di sini keluarnya ini alamat saja. Dari A0 sampai A7 ini udah dipisahkan ya. Yang di sini tersisa tinggal data saja. Nah, nanti ada sinyalnya ya, sinyal untuk memisahkannya. Namanya ALE ini ya. Nah, jadi di sini rangkaian ini gunanya untuk memisahkan antara alamat dan bus data. Nah, kita masih menggunakan chip yang kemarin 6116. Jadi di sini dia memiliki 11 buah line address. Jadi ini memiliki address set sebanyak 2 kilobit ya, 2 kilobit. Nah, sekarang kita coba. Misalnya kita akan mengakses memori ini dari prosesor ya. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat dulu dulu di sini ya. Di sini A0 sampai A10 ini digunakan untuk mengakses array di dalam memori. A0 sampai A10 ya. Jadi nilai ini A0 sampai A10 sama kayak kemarin, dari 0000 sampai 1111 semuanya ya. Nah, jadi A0 sampai A10 ini address yang digunakan untuk mengakses array di dalam memori. Nah, sedangkan yang tidak terpakai di sini ada A11 sampai A15 ya. A11 sampai A15. Misalnya kita akan menggunakan full address decoding ya. Berarti A11 ini sampai A15 kita gunakan semuanya ya. Kita gunakan semuanya. Nah, ini bitnya ini kita tentukan bebas. Jadi dengan adanya 1 2 3 4 5 ya, ada 5 buah bit ini, 5 buah bit berarti bisa terbentuk berapa banyak kombinasional. Kita hitung ya, 2 pangkat 5. Nah, 32 kombinasional ya, dari 00000 sampai 11111. Nah, itu kombinasional yang bisa dibentuk dari A11 sampai A15 yang tidak digunakan untuk mengakses memori secara langsung ya. Nah, ini kita gunakan sebagai rangkaian input dari rangkaian address decodingnya. Nah, ini kita tentukan bebas. Ini bebas nih nilainya ya. Selama dia masih masuk dalam 32 kombinasional tadi. Misalnya, sekarang saya tentukan untuk mengakses chip ini, saya inginnya kombinasinya A15 sampai A11 11100 ya. 11100. Nah, dari address yang terbentuk seluruhnya ini kita bisa tahu berapa alamat awal dari memori tersebut ya. Jadi kalau alamat untuk array di sini ini kita gunakan A0 sampai A10. Kalau di sini 00 semuanya, maka ini alamatnya ya, alamat arraynya, memorinya 00. Nah, kemudian A11 sampai A15 ini digunakan untuk mengaktifkan
chip selectnya melalui rangkaian decodingnya, ya kita jumlahkan semuanya, maka akan didapat alamat awal sebesar E000. Ya. Jadi ini juga disebut sebagai nilai offset. Nilai offset, nilai awal dari memori ini. Kalau kita menginginkan seperti ini ya tentunya ya. Nah, nilai akhirnya berapa? Ya, nilai akhirnya tinggal kita buat A0 sampai A10 ini menjadi logika 1 semuanya tentunya ya. Nah, seperti ini. 1 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 1. Sedangkan A11 sampai A15 itu tidak boleh berubah, harus tetap. Kalau kita tentukan seperti ini ya, seperti ini 00111, maka alamat akhirnya juga harus 00111. Nah, dari sini kombinasi seluruhnya ini kita bisa lihat di sini bahwa alamat akhir dari memori ini adalah E7FF. Ya, jadi ini tinggal dikonversi ke heksa ya. E7FF. Atau didapat juga dari, karena ini dari A0 sampai A10 1111, maka ini setelah diubah menjadi heksa dari A0 sampai A10 ini adalah 7FF ya. Offset ini selalu tetap nilainya E00 atau alamat awal. Jadi alamat akhirnya, karena ini aksesnya 7FF, tinggal dijumlahkan ya, ketemunya ini E7FF. Nah, jadi di sini memori ini jika kita menginginkan kombinasional bit seperti ini, maka ini bisa diakses oleh si prosesor dari alamat E000 sampai E7FF. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya merealisasikannya ya? Nah, untuk merealisasikannya kita perlu rangkaian kombinasional ya. Jadi rangkaian kombinasional itu adalah rangkaian gabungan dari beberapa macam gerbang dasar ya. Beberapa macam gerbang dasar. Contohnya ini gerbang dasar ada namanya gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT. Kemudian turunan dari gerbang AND OR NOT tadi, AND OR NOT, ada namanya gerbang NAND, gerbang NOR ya. Nah, gerbang AND secara matematis ya ini dituliskan bahwa outputnya adalah A dikali B jika inputnya ada 2 ya. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Jadi output di sini akan bernilai 1 jika kedua inputnya dia 1 ya. Nah, gerbang OR secara matematis ini disimpulkan, diekspresikan sama dengan A ditambah dengan B. Nah, jadi output di sini akan bernilai 1 jika salah satu input atau keduanya itu adalah berlogika 1. Kalau gerbang NOT ini kebalikannya, pembalik. Jadi kalau dia inputnya 0, outputnya akan 1. Kalau dia 1, dia maka akan 0. Nah, ini kita coba. Gerbang AND. Saat input A dan B logiknya 0, maka dia di sini juga akan 0. Sekarang kita coba B-nya kita buat 1. Nah, ini 1. Ini tetap 0. A-nya dibuat 1. 1, 0. Tetap 0. Ini ya. Sekarang A dan B-nya dibuat 1. 1, 1, 1. Ya, seperti itu ya. Gerbang OR juga sama ini. Ini bisa dibuktikan. Jadi salah satu inputnya aktif, maka outputnya juga akan berlogika 1.
ya. Nah, kalau ini kebalikannya. Kalau A-nya 0 jadi 1, kalau A-nya dibuat 1 ini jadi 0. Nah, itu gerbang dasar AND, OR, dan NOT. Nah, kalau gerbang NAND ini sebenarnya gabungan antara AND dan NOT. Jadi di sini gerbang AND ini outputnya ini digandengkan dengan gerbang NOT. Jadilah yang namanya gerbang NAND. Gerbang NOR sama, outputnya dari OR diserikan dengan gerbang NOT, jadilah gerbang namanya NOR. Nah, jadi secara matematis seperti ini. Ini adalah output dari gerbang N di NOT kan. Jadi A dikali B bukan ya, atau NOT. Sama yang gerbang OR juga begitu. Output dari OR ekspresinya adalah A plus B. Karena di NOT kan, maka ini harus di NOT kan. Jadi kebalikannya tadi ya. Kebalikan dari N dan OR. Jadi di sini dia akan bernilai 1 jika salah satunya ini adalah high atau kedua-duanya low. Ya. Nah, ini sama. Dia akan melogika 1 berlogika 1 jika kedua inputnya adalah 0. Kita buktikan ya. Gerbang N 0 0 1. Nol 1 1 1 0 1 1 1 0. Yang NOR juga sama 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 ya. Nah, ini gerbang dasar. Nah, rangkaian kombinasional yang akan dibentuk ini menggunakan A11 sampai A15. Jadi ada dua model bagaimana cara membuat rangkaian kombinasionalnya. Ya. Kita perhatikan, yang perlu diperhatikan di sini apa? Yang pertama adalah rangkaian dari chip select-nya, ya. Kemarin saya sebutkan bahwa chip select ini ada dua model, ada yang dia aktif high, ada yang dia aktif low. Nah, kalau di sini ini dia menggunakan aktif low chip select-nya ya, atau chip enable-nya. Jadi untuk mengaktifkan chip ini harus diberi logika 0. Nah, kita bisa menggunakan dua model untuk membentuk rangkaian decodernya. Pertama menggunakan metode namanya SOP, dan yang kedua menggunakan model yang namanya POS. SOP product of sum of product, POS product of sum.
Nah, kapan digunakan SOP ataupun POS? Ya, kalau chip selectnya untuk mengaktifkan chip selectnya itu menggunakan logic 1, ya, maka kita cukup menggunakan metode SOP atau SOP. Kalau dia aktifnya pada logika 0, nah, kita menggunakan metode POS, product of sum. Jadi beda ya. Nah, karena tadi kita menggunakan yang 0, maka kita menggunakan yang POS. Nah, jadi tadi kita contohkan bahwa untuk mengaktifkan memori tersebut pada A15 sampai A11 logiknya adalah 1 1 1 0 0. Ya. 1 1 1 0 0. Nah, ini kita bentuk ekspresinya. Ya, kita bentuk ekspresinya. CS-nya adalah 0. Selain nilai ini, ya, selain nilai ini, itu udah pasti dia akan bernilai 1. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi untuk rangkaian logic decoder rangkaian address decoder, selain nilai yang kita tetapkan ini, maka dia harus berlogika 1 untuk CS yang aktif low. Kalau dia aktif high, maka selainnya adalah nilainya harus 0. Ya. Nah, dari sini kita bisa bentuk persamaan atau ekspresi logiknya dari A15 sampai A11 dengan menggunakan POS, product of sum, di mana product of sum ini adalah perkalian dari max term, ya. Max term ini adalah ekspresi boolean yang memiliki hasil logik 0 atau bentuk OR, di mana bit dengan logik 1 itu harus dinotkan. Nah, di sini kita dapatkan satu buah max term, ya, yang bernilai 0. Yang lainnya pasti dia bernilai 1, ya. Jadi max termnya di sini untuk rangkaian decoding addressing ini pasti hanya ada satu saja. Max term untuk yang POS atau min term untuk yang SOP itu pasti hanya ada satu. Yang lainnya kan pasti dia dinilainya kebalikannya, ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa bentuk persamaan booleannya untuk rangkaian CS-nya. Jadi CS-nya sama dengan A15 ditambah A14 not, ini not ya, tanda petik ini adalah not, A13 not, A12 tambah A11. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk yang bernilai 1 di sini, ini harus dinotkan. Nah, ini ya, ini dinotkan. Ini enggak, karena dia bernilai 0. Ini enggak. Nah, jadi kita sudah punya di sini bentuk ekspresi dari rangkaian address decodingnya jika dia aktif low. Kalau dia aktif high, maka kita menggunakan metode SOP, sum of product, penjumlahan dari min term. Berarti min term ini adalah ekspresi boolean yang menghasilkan logic 1 di sini. Pasti hanya ada satu untuk rangkaian decoding address. Nah, jadi ini bentuk N. Nah, kebalikannya, bit yang berlogika 0 itu dinotkan. Nah, jadi di sini kita bisa bentuk ekspresinya. A15 dikali A14 dikali A13 dikali A12 not, ini not, A11 not. Ya. Nah, jadi di sini ekspresinya berbentuk N, ya, berbentuk N perkalian. Kalau di sini ekspresinya berbentuk OR atau penjumlahan. Nah, seperti itu ya.
Nah, dari sini kita bisa nanti buat rangkaiannya. Bagaimana rangkaian decoding addressnya. Ya. Jadi kalau di sini ini sudah pasti karena dia bentuknya adalah N, ya. Maka kita memerlukan satu buah gerbang N, di mana inputnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau di sini kita memerlukan satu buah gerbang OR, di mana inputnya dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5 juga, ya. Jadi rangkaiannya nanti di sini kalau yang ini gerbang N dengan 5 input, ini gerbang OR dengan 5 input. Nah, lalu gimana input-input yang ada notnya ini? Nah, sebelum diinputkan ke gerbang OR atau N, perlu diberi gerbang not, ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan, jadi ya seperti ini, ya. Nah, seperti ini address decoding yang digunakan, di mana di sini ini adalah gerbang OR dengan 5 input, di mana input untuk address A13 sampai A15 dinotkan terlebih dahulu, baru diinputkan ke gerbang OR-nya. Nah, ini sesuai dengan persamaan tadi, ya. Ini A15 sampai A13, ini ada notnya. Nah, outputnya kita hubungkan dengan chip selectnya. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat nantinya, ya. Sekarang coba misalnya seperti ini. Addressnya kita inputkan di sini adalah 0 semuanya. Kita bisa lihat di sini. CE-nya ini dia berlogika high. Kalau dia berlogika high, ini artinya chip ini tidak aktif. Jadi walaupun kita kasih nilai address dari A0 sampai A10 dan dikasih nilai data dari D0 sampai D7, kemudian kita operasikan write, ya, atau read atau write, ini tidak akan mempengaruhi dari chipnya, ya. Nah, ini, ya. Jadi tetap tidak ada data yang terisi. Tetapi kalau A11 sampai A15 kita beri logic yang sesuai tadi, 1, 1, 1. Jadi di sini chip enable berlogika 0. Ini tandanya bahwa chip ini sudah aktif. Jadi kalau kita berikan operasi write, pasti datanya akan terisi.